bisnis pada dasarnya ada 3 yang kita ngomong, ada aktivitasnya gitu ya. Yang pertama adalah sistem internal, jadi manajemen internal. Terus kedua, jalur komunikasi dengan customer, dan bisa customer, bisa internal juga. Dan yang terakhir, promotion atau marketing. Kan pada dasarnya sistemnya hanya seperti ini, bisnis dari dulu sampai saat ini, entah itu produk ataupun jasa. Nah, kalau misalnya kita ngomong masa lalu, sistem internal itu kita memakai buku laporan. Saya masih ingat, dan mungkin masih banyak yang pakai ya, buku stok kayak gitu. Jadi cukup tebel, terus atasnya di apa? Mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya. Tapi kalau anak dulu gitu ya. Saya kebetulan milenial sih, tapi milenial generasi awal gitu ya. Jadi milenial sebentar lagi udah enggak gitu kan. Jadi saya milenial. Kalau dulu kita bikin buku stok atau kas kayak gitu, buku yang tebel gitu, terus atasnya di cutter gitu ya, dibikin ini stoknya apa, ini stoknya apa. Jadi manualan. Nah, sedangkan misalnya kalau untuk perusahaannya cukup besar kayak gitu, ada sistemnya mading biasanya, atau majalah dinding atau pengumuman. Di pabrik-pabrik biasanya masih ada seperti itu, ditempel kayak gitu ya, ada pengumuman apa, hari libur lah, atau ada perbaikan apa. Dan saya masih ingat dan pasti pernah memakai mesin absensi yang lama itu. Jadi ngambil kertasnya dijegrek gitu ya, sampai bunyinya pokoknya lumayan kenceng lah, jegrek. Dan waktu itu semua orang bisa mengabsenkan orang lain, apalagi kalau misalnya mesin absensinya nggak dijaga. Makanya mesin absensi biasanya dekat-dekat satpam gitu ya, atau dekat resepsionis, supaya apa, nggak bisa titip absen. Nah, kalau kita ngomong secara digital, kalau mindset kita digital, saat ini sudah sangat banyak sekali yang bisa mensupport bisnis kita, yaitu ada yang namanya Cloud POS. Jadi POS yang pokoknya asal connect dengan internet atau jalan on Android, itu udah bisa menerima order. Ada juga yang namanya Cloud Accounting System, banyak banget brandnya, nggak usah disebutin ya. Dimana kalau kita mau lihat laporan keuangan, kita mau lihat hari ini profit berapa, hari ini omset berapa, itu tinggal 2 kali tap mungkin di handphone, kita udah bisa dapat laporan. Beda banget dengan zaman dulu, di mana kalau kita mau lihat laporan keuangan mungkin nunggu sebulan sekali. Stok opnam mungkin nunggu sebulan sekali. Saat ini kita mau stok opnam setiap hari pun, ya tergantung barangnya juga apa sih ya. Tapi kalau kita mau stok opnam setiap hari pun sebenarnya bisa. Terus kalau misalnya HR system, sekarang udah banyak sistem absensi karyawan gitu ya, yang udah on cloud. Jadi tidak perlu lagi misalnya pakai mesin absensi yang kuno. Dan kalau kita ngomong mading, sekarang udah berubah menjadi WhatsApp group. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan tujuannya going digital, apa sih kalau misalnya sistem internal, tujuannya adalah memperoleh data sehingga bisa membuat keputusan lebih cepat. Jadi kalau kita ngomong bisnis kita saat ini mau berjalan bagus atau long lasting, kita harus lebih cepat atau lebih baik. Dan yang terakhir sih kalau bisa lebih murah juga gitu ya. Jadi ada 3 hal, lebih cepat, lebih baik, atau lebih murah. Nah, kalau sistem internal tujuannya adalah supaya bisnis kita lebih cepat, karena apa? Kita mendapatkan data juga lebih cepat. Kalau misalnya kita masih mengandalkan cara-cara lama, kita sebenarnya hanya menunggu untuk mati. Jadi ada satu yang saya lihat, saya pernah mengunjungi beberapa perusahaan gitu ya, yang sistemnya nggak berubah, tidak going digital. Biasanya, sorry to say, sistemnya lama, pegawainya biasanya juga udah tua-tua. Loh, apa salah dengan pegawai tua? Enggak ada yang salah. Tetapi adalah pegawai tua boleh secara umur, tetapi secara sistem mereka harus ngikutin juga dengan sistemnya.